presentasi. Eh, saya sedang kemas-kemas apa sesuatu, jadi saya off kamera terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Oke, pokoknya saya standby. Saya melihat siapa yang sedang di perjalanan, yang sedang ngojek, sedang apa. Itulah kelas modern ya kan. Sebaiknya kelas itu memang kelas yang duduk halokah kita ini di sini harusnya ya. Itu sudah mulai masuk materi itu. Jadi kita Iya, Pak. berhalokah bukan sambilan ngojek. Ya, ndak muslimnya, Rocky ya. Oke. Di ya itu kan cara saya menyindir mahasiswa itu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, silakan dimulai. Oke, Bu Nur Hidayah jadi moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lislirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan berupa kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan doa kepada arwah Nabiullah kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari sama-sama kita membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapat keberkahan ilmu, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan bacaan ayat Al-Quran dari Ustazah Rasidah. Kepada Ustazah tersebut, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah Rosidah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Dan sekarang tibalah waktunya kepada pemakalah untuk memaparkan makalahnya. Kepada pemakalah dipersilakan. Baik, terdengar suara saya. Ada. Jelas. Mendesir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, yaitu Dr. Muhammad Zainur MAG, dan juga Bapak Dr. Syafrul Nalus MAG, dan juga rekan-rekan mahasiswa STIPIK Sumatera Barat. Dan ya Allah, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul yaitu Hakikat Pendidikan, Dasar Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan, Kurikulum Pendidikan dan implementasinya dalam lembaga pendidikan. Baik, kita masuk kepada hakikat pendidikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dilihat dari kata bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dengan awalan P dan akhiran an, mengandung arti perbuatan ataupun hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang berkaitan kepada anak. Kemudian istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab sering diterjemahkan dengan kata tarbiyah, yang berarti pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah sebuah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami. Pendidikan agama Islam yang dimaksud di sini ialah usaha yang berusaha dan bimbingan terhadap anak didik, agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Pendidikan Islam, pendidikan berakar dari perkataan didik, yang berarti peliharaan ataupun ajar dan jaga. Menurut Purbakwija dan Harahap menyatakan bahawa pendidikan adalah usaha yang sengaja dari orang dewasa meningkatkan si anak yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggungjawab moral dan segi perbuatannya. Sedangkan menurut Muzayyin Arifin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, bahawa pendidikan adalah usaha membangun dan mengembangkan pribadi manusia. Baik, kita lanjutkan, yaitu ada rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana penjelasan tentang dasar-dasar pendidikan Islam, kemudian bagaimana penjelasan tentang tujuan pendidikan Islam, dan ketiga bagaimana kurikulum pendidikan Islam,
Dan yang keempat, bagaimana implementasinya dalam lembaga pendidikan. Kemudian tujuannya adalah satu, penjelasan dasar-dasar dari pendidikan Islam, penjelasan tujuan dari pendidikan Islam, kemudian penjelasan kurikulum pendidikan Islam, dan implementasinya pada lembaga pendidikan. Yang selanjutnya itu kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ilmu itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi sebagai aspek, termasuk di antaranya adalah masalah paradigma pendidikan. Oleh karena itu, secara garis besar, sumber penelahan pendidikan Islam dapat diidentifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam. Al-Quran dan hadis adalah rujukan untuk mencari, membuat dan mengembangkan paradigma, prinsip, teori dan teknik. Al-Quran dan hadis merupakan rujukan dalam setiap upaya pendidikan. Artinya rasa dan pikiran manusia bergerak dalam kegiatan pendidikan mestilah bertolak dari keyakinan tentang kebenaran Al-Quran dan hadis. Selain itu, keduanya juga merupakan kerangka normatif teoritis pendidikan Islam. Keduanya adalah sumber nilai kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya yang telah memperkenalkan dan mengajar manusia untuk selalu berfikir secara ontologis. Pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk yang berakal dan berfikir. Kemudian dasar selanjutnya, di antara ayat Al-Quran dapat dijadikan sumber utama dalam melakukan pendidikan Islam. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan At-Taubah ayat 122. Kemudian Az-Zariyat ayat 5-6, kemudian Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, kemudian surat An-Nisa ayat 170, kemudian An-Nahl 125 dan Al-Mujadalah ayat 11. Lanjut Ustaz. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam. Menurut Ahmad Dahlan dalam karyanya menyatakan bahawa suatu usaha tanpa tujuan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, setiap usaha pasti ada tujuan. Dan begitu pula dalam pendidikan Islam, sangat penting adanya tujuan pendidikan yang dilaksanakan. Ada 4 fungsi tujuan dalam pendidikan Islam, iaitu yang pertama, mengakhiri usaha dalam usaha. Dalam hal ini perlu sekali antisipasi ke depan dan efisiensi dalam tujuan agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian tujuan berfungsi mengesahkan usaha. Dalam hal ini tujuan dapat menjadi pedoman sebagai arah kegiatan. Kemudian yang ketiga, dapat merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan lainnya, baik merupakan kelanjutan tujuan sebelumnya maupun bagi tujuan baru. Kemudian yang keempat, berfungsi memberikan nilai sifat pada usaha itu. Dalam hal ini ada tujuan yang lebih luhur, mulia daripada usaha lainnya. Bisa juga tujuan dekat, jauh, ataupun tujuan sementara dan tujuan akhir. Lanjut Ustaz. Kemudian kurikulum pendidikan Islam.
Istilah kurikulum dalam kosakata Arab dikenal dengan istilah manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru, juga peserta didik, untuk membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai. Nana Sadi mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Secara ontologis, manusia memiliki potensi jismiyah, nafsiyah yang mengandung dimensi an-nafsu, al-aqlu dan al-qalb, dan potensi ruhiyah yang memancar dari dimensi roh dan al-fitrah, sehingga ia siap mengadakan hubungan horizontal. Kemudian landasan psikologis. Dalam buku Esensi Manajemen Pendidikan Islam mengelola lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, karangan Sulistioni dan Muhammad Fahrur Rahman, Nana Sodi mengemukakan bahawa terdapat 2 psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, iaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Lanjut. Sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rencana ataupun rancangan pendidikan yang berfungsi menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Hal ini tidak luput dari fungsi pendidikan, yakni menyiapkan peserta didik untuk turun ke masyarakat, karena kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan dan berlandaskan sosial budaya dalam seluruh masyarakat, baik dalam konteks lokal dan juga global. Implementasi dalam dunia pendidikan Islam. Pertama, implementasi makna pendidikan Islam terhadap lembaga pendidikan Islam. 1. Pendidikan dilakukan oleh pendidik yang benar-benar kompeten di bidangnya tanpa keterlupas nilai agama pada dirinya. Kemudian yang kedua, pendidikan dilakukan berdasarkan akan juga berorientasi pada kehidupan. Kemudian yang kelima, pendidikan harus bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan peserta didik, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, pendidikan harus merancangkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan sunnatullah. Kemudian implementasi dasar dan lembaga pendidikan. Pertama, pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya dengan corak yang khas. Kedua, pendidikan Islam berupa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi moden, karena sains tidak bertentangan dengan Islami. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih kepada pemakalah yang telah memaparkan makalahnya di hadapan kita bersama. Kemudian kita membuka sesi tanya jawab.
Kepada teman-teman semua dipersilahkan. Akan kepada Bu Fitri Handayani, ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di dalam pembahasan ini yaitu pada halaman 5 tentang tujuan pendidikan Islam. Di dalam makalah dijelaskan ya, tujuan utama dari pendidikan Islam adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan dari Tuhan yang harus diinternalisasikan ke dalam jiwa setiap peserta didik gitu ya. Di sini yang jadi pertanyaan dalam hati saya ya, ini kan berarti tujuan pendidikan Islam itu menanamkan nilai-nilai agama Islam gitu, dan tujuannya itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa namanya, di saat kita kasih contohnya, saya contohkan di sini, nggak bisa saya langsung ke pertanyaan. Yang kita lihat sekarang ya, kayak saya juga ngajar di MAN gitu kan, kita ngajar Quran hadis, kita juga di situ menyampaikan ajaran-ajaran agama itu sendiri, yaitu udah berdasarkan dari Al-Quran tentang birrul walidain, tentang larangan mendekati zina, toleransi dan lain sebagainya gitu. Dalam hal ini mereka kalau dari segi pengetahuan sudah tahu lah masalah kayak berbakti kepada orang tua itu wajib, kalau tidak itu kita akan berdosa, juga larangan mendekati zina gitu kan. Bahkan mereka tahu semua apa namanya dalilnya, cara-cara menghindari zina itu sendiri. Tapi yang jadi permasalahan di sini kan ilmu itu cuma sebagai pengetahuan, tapi tidak bisa diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti kan belum mencapai tujuan gitu. Terus yang jadi pertanyaan, apa sih faktor ya yang menyebabkan ilmu itu hanya sebagai pengetahuan saja tapi tidak bisa diamalkan. Terus yang kedua, bagaimana peran kita sebagai guru pendidikan agama Islam dalam hal ini gitu, supaya anak-anak itu bisa mengamalkan ilmu yang telah diajarkan di proses belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan pada pembahasan materi ini. Terima kasih kepada Ibu. Dan ya, Bapak Taufik dipersilahkan untuk pertanyaan yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator pembakalah. Sebenarnya di sini kurang jelas ya penyampaian dari makalah tadi, karena ada sedikit bunyi gitar atau bunyi apa ini kan. Cuma bisa juga didengar. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana pandangan hakikat pendidikan Islam eh, terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin sedikit itu makalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari semua pertanyaan tadi. Yang pertama dari Ustazah Fitri Handayani. Beliau menanyakan halaman 5 di makalah tentang tujuan pendidikan Islam. Ya, mungkin pemakalah bisa memahami atas pertanyaan dari Fitri Handayani. Kepada pemakalah dipersilakan.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yaitu bagaimana kita sebagai guru itu bisa memberikan contoh kepada siswa kita ya untuk mengamalkan pelajaran yang telah kita pelajari. Ya, lebih kurang seperti itu Bu Fitri. Karena tadi kurang jelas juga. Oh iya, Ustadz Desra, iya peran kita sebagai guru pendidikan agama Islam bagaimana untuk supaya anak itu ilmu itu bukan cuma sekedar pengetahuan aja, tapi bisa lah mereka amalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru ya di sini. Baik, peran kita sebagai guru ya untuk mengaplikasikan pelajaran ataupun pendidikan Islam itu kepada anak didik kita. Yang pertama yaitu menurut pemakalah sendiri yaitu dengan memberikan penjelasan kepada anak tersebut. Misalnya contohnya tadi yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua misalnya kan. Maka kita beri contohnya gimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita misalnya kan, ataupun dengan berbakti kepada guru-guru kita misalnya. Maka kita beri contoh ataupun kita beri penjelasan kepada anak murid kita tersebut bahwasanya ini adalah ladang pahala kita gitu untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengamalkan isi pelajaran yang pertanyaan kedua tadi? Gimana, Bu? Pertanyaan pertama sebenarnya tentang faktor siswa sekarang itu dari segi pengetahuan mereka sangat tahu gitu tentang baik itu tadi kayak berbakti, terus apa yang mereka akan dapatkan ketika durhaka kepada orang tua, larangan tentang mendekati zina juga. Tapi yang dalam kenyataannya kan banyak kita lihat anak-anak zaman sekarang itu yang pacaran, yang bahkan ada kadang yang istilahnya hamil di luar nikah gitu. Dari segi pengetahuan bagaimana itu, apa faktor yang latar belakangnya itu gitu. Baik itu mungkin bisa dijelaskan dari internal atau eksternalnya. Kenapa anak sekarang itu nggak bisa, mereka tahu gitu yang diperbolehkan dalam agama, yang dilarang oleh agama, efeknya juga tahu, tapi pengamalannya tidak ada gitu. Apa faktornya gitu? Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua tadi peran guru itu. Baik, apa faktornya penyebab dari anak-anak murid itu tidak bisa mengamalkan isi daripada pembelajaran yang telah disampaikan? Menurut pemakalah itu yang pertama itu adalah faktor daripada yang pertama adalah lingkungannya. Maka lingkungan ini adalah sangat berpengaruh kepada anak didik ya, peserta didik ataupun pelajar. Ini yang sangat berpengaruh. Maka lingkungan itu salah satu faktor penyebab daripada peserta didik itu susah dalam mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yaitu tentang yang kedua, faktor daripada teman. Teman ini adalah salah satu faktornya juga. Ini juga menyebabkan terjadinya kekerasan misalnya kan, dari pencurian dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat pemakalah sampaikan atas pertanyaan dari Ibu saya. Mungkin ada teman yang mau menambahkan atau
Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan saudari Fitri Handayani. Kepada teman-teman sebelum kita lanjut ke Boleh nambahkan saja? ya, kepada Ustadz Rocky Muslim dulu ya Ustazah. Ya, kepada Ustadz Rocky Muslim dipersilahkan untuk menambah atau menyempurnakan jawaban daripada pemakalah. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Pertanyaannya cukup bagus ya, karena ini langsung kepada realita. Jadi, pertanyaan pertama tadi, ilmu yang diketahui itu tidak sinkron dengan pengamalan gitu. Kemudian apa faktor yang hanya sekedar tahu tetapi tidak dipraktekkan gitu ya. Jadi kembali kepada kalau dalam Islam itu kembali kepada akidah. Akidah itu kalau kita artikan itu ikatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu bagaimana kita mengembalikan atau umat atau pelajar itu pendidik itu kembali kepada tuntunan agama itu sendiri gitu. Apalagi di agama Islam. Sehingga secara akidah itu akan melahirkan akidah itu dapat melahirkan beberapa faktor. Yang pertama itu adanya perubahan. Orang yang terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan melakukan perubahan besar ya. Intinya secara radikalnya, secara ekstrimnya dia akan melakukan perubahan besar. Ketika akidah itu sudah kuat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan adanya pengawasan atau muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah dia memiliki perubahan, misalnya dari yang awalnya malas menjadi rajin, kemudian yang awalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, ketika akidahnya sudah mantap, itu akan ada perubahan besar pada dirinya. Dan perubahan akidah ini tidak hanya sekedar memang betul-betul dia resapi. Kemudian yang kedua setelah ada perubahan, kemudian akan lahir konsisten. Jadi orang yang terikat hatinya pada Allah Subhanahu wa taala itu akan ada konsistennya nanti. Ketika dia melakukan ini akan ada filternya gitu. Kemudian setelah dia konsisten, maka akan terciptalah kebahagiaan hidupnya. Kebahagiaan hidup ini adalah dia bisa mengetahui mana yang baik dan benar itu bisa dia amalkan. Jadi intinya kembali kepada agama, kepada cahaya Allah, din ya. Nah, itu kuncinya. Kuncinya adalah akidah akan melahirkan buahnya yaitu akhlak dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara peserta didik mengamalkan ilmunya. Itu salah satu tadi akidah. Yang kedua adalah pemberian contoh dari gurunya ya. Atau kita sebagai peserta didik juga harus menjadikan contoh suri tauladan. Karena Rasulullah juga adalah suri tauladan yang baik. Di samping dia menyampaikan, dia juga memberikan contoh. Kalau kita kembali kepada realita kehidupan, misalnya ketika kita melarang anak untuk membuang sampah, kita contohkan bagaimana kita membuang sampah itu pada tempatnya. Atau ketika kita mengajarkan anak tentang disiplin waktu, kita dulu yang memberikan contoh disiplinnya. Gitu. Mungkin itu tambahan, kembalikan pada pemakalah dan penanya. Sekian moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Rocky yang telah menambahkan jawaban dari pemakalah. Kepada Ustadz Rasidah dipersilahkan untuk menambahkan jawaban dari pemakalah tadi. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menambahkan sedikit kalau pondasinya nampaknya sudah disebutkan oleh Ustadz Rocky, yaitu memang akidah menghasilkan segala kelakuan, akhlak dan perilaku semuanya. Nah, karena ini tadi ilmu itu
pertanyaan tadi, ilmu itu anak-anak tahu, tapi dalam realitanya itu tidak seperti yang diketahui gitu kan. Nah, saya menambahkan sedikit contoh ini yang paling fatal dalam kehidupan kita sekarang, sholat ya. Anak-anak ini tahu sholat tetapi untuk sholat tidak benar kan gitu. Nah, di sini bagaimana kita memberikan pemahaman ilmu itu. Nah, kalau di sini saya coba mungkin menambahkan sedikit, yaitu pertama harus jelas alasannya. Kalau misalnya tidak boleh dilakukan, contohnya durhaka ataupun pekerjaan tadi mendekati zina, itu harus jelas alasannya kepada anak kita, diperkenalkan, bukan hanya sebatas perintah larangan gitu. Nah, itu harus didudukkan kepada anak-anak kita. Mungkin itu ada pertemuan-pertemuan khusus kepada anak-anak kita, anak-anak didik ini, dalam hal tidak di kelas secara secara klasikal gitu. Nah, menjelaskan hal-hal yang terpenting kepada anak-anak kita gitu. Namanya kalau di sini ada namanya BPI atau halakoh. BPI itu kan Bina Pribadi Islam. Nah, di sini mungkin lebih penjelasan yang mengena kepada anak-anak kita. Tapi kalau disampaikan hanya secara klasikal, itu hanya sebatas perintah, itu larangan, perintah. Anak-anak sekarang mereka tidak susah menerima hal seperti itu. Tapi kalau kita langsung ke hatinya yang kita pegang, contohnya tadi kita dekat, nah menyampaikan dengan dari hati, itu mungkin akan lebih mengena kepada anak. Ada misalnya ini batasannya, kalau dikerjakan ini akibatnya, ini semuanya terjadi, itu mungkin. Nah, setelah itu kita akan pantau anak-anak nih, contoh kan gitu. Apakah hari ini berbaktinya kepada orang tua sudah benar atau sudah ada? Apakah sholatnya sudah sempurna? Atau apakah misalnya akhlaknya sudah baik? Nah, setelah itu kita akan pantau dan kita akan berikan pujian penghargaan kepada anak-anak kita. Mungkin itu lebih sangat mengena kepada hati anak-anak kita di saat mereka mendengarkan perintah dan larangan. Nah, mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun penyempurnaan jawaban dari pemakalah. Ada lagi yang present ini Ustadz Alimun Fajri. Kepada Ustadz Alimun Fajri akan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen dan pemakalah serta moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi pemikiran melalui pemakalah Pak Desra ini. Sekaitan dengan pertanyaan Fitri tadi, apa sih penyebab ilmu itu hanya sebagai pengetahuan dan tidak mampu membentuk karakter? Kemudian yang kedua tadi pertanyaan beliau, bagaimana trik guru menghadapi permasalahan ini? Saya akan sedikit mengasih solusi, mengasih pandangan kepada kita semua, bahwasanya ketika seseorang itu ingin masuk ke dunia pendidikan, itu input anak itu cukup menentukan untuk output. Input anak, proses anak, lingkungan, itu sangat berpengaruh kepada hasilnya nanti. Kalau hari ini kita, Bu Fitri, itu rata-rata anak itu yang nyuruh dia sekolah itu ayah ibunya. Belum dari keinginannya untuk mencari ilmu. Dan dengan keterpaksaan tadi, jadi niat mereka itu sekolah ya, sekedar melepas tanggung jawab yang dibebankan ibunya. Nah, apa yang jadi tujuan dia ke sekolah itu tidak pernah tahu mereka kan. Itu yang pertama. Niat awalnya aja itu nggak jelas anak-anak sekarang. Kemudian faktor kedua proses. Di sekolah hari ini ya miris juga. Karena kita juga berada di sekolah.
Itu sekolah itu di mana-mana terjadi dikotomi, di mana guru itu kalau dia mendidik, dia dianggap killer. Kalau dia hanya mengajar, dia dianggap pemalas. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri hari ini. Jadi proses itu tidak bisa berjalan dengan baik. Mendidik itu hari ini agak ragu-ragu guru, agak takut. Karena kalau yang namanya mendidik itu beda dengan yang mengajarkan. Kalau yang mendidik itu harus mampu apa yang dididikkan merubah pola tingkah peserta didik. Nah, hari ini itu yang berat. Kalau kita ubah pola tingkah peserta didik, nah kita udah dianggap aneh-aneh. Ini proses. Iya sih malakama juga sih. Kemudian faktor yang mempengaruhinya berikutnya lingkungan. Hari ini nggak bisa kita pungkiri dulunya ya. Kita lingkungan makin banyak hari ini lingkungan ya kalau di kampung-kampung ya lingkungan yang tidak bersekolah. Lingkungan tidak bersekolah itu otomatis yang ada di benak mereka itu bukan ilmu-ilmu akhlak, tapi yang ada makan, uang, makan. Bisa enjoy hidupnya gitu aja. Beda dengan orang yang berada di lingkungan berpendidikan. Kalau orang berada di lingkungan pendidikan tuh ilmunya gimana, akhlaknya gimana, itu kan dipertimbangkan. Jadi itu beberapa hal Bu Fitri menurut saya yang menyebabkan kenapa ilmu itu hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak mampu merubah karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Karena merubah karakter ini amat berat tantangannya hari ini, Fitri. Nah, amat berat. Saya udah merasakan itu. Jadi lebih kurang 16 tahun saya berada di sekolah. Itu yang membentuk karakter ke arah yang lebih baik itu memang berat tantangannya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana guru menghadapinya? Kalau hari ini kita lihat Bu Fit, kita harus ambil posisi aman. Posisi aman maksudnya teruslah berproses semaksimal mungkin prosesnya. Setelah itu berdoa kepada Allah dan serahkan kepada Allah tersebut hasilnya. Karena pendakwah itu memang itu senjata akhirnya itu. Nah, sampaikan, lalu Allah lah yang akan mengubah tabiat siapa yang menerima apa yang kamu sampaikan tadi. Jadi beginilah Bu Fit, kita terpaksa main aman hari ini karena HAM itu luar biasa. Luar biasa. Saya agak kecewa dengan aturan HAM untuk dilakukan di sekolah, itu agak kecewa saya. Barangkali itu yang bisa saya bagi pada Bapak Ibu. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Alim Fajri yang menambahkan jawaban dari pertanyaan Ustazah Fitri Handayani. Kepada Ustazah Fitri Handayani, bagaimana atas jawaban-jawaban dari teman-teman semuanya? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan saya ya. Mulai dari bagaimana peran guru di sini dan faktor-faktor yang sudah dijelaskan baik itu dari segi internal dan eksternalnya. Mungkin cuma satu lagi nanya aja ini sama pemakalah ya, bagaimana sih pandangan pemakalah ya dalam hal ini? Kita sudah kayak seperti yang dibilang Ustadz Aliman Fajri, kita rasanya sudah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan materi-materi kita tentang ilmu keagama, tentang ajaran agama Islam, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Tapi memang dalam kenyataannya memang masih banyak murid-murid atau siswa-siswa yang istilahnya yang tidak sesuai gitu. Apakah di sini memang gurunya itu yang kurang kompeten atau gagal dalam mendidik itu atau gimana? Saya minta pandangan pemakalah sini, apa namanya, sharing ya, atau pingin tahu aja gitu pandangan pemakalah gimana menilai
jika kasusnya seperti itu, guru sudah menyampaikan, tetapi murid-muridnya memang istilahnya nggak mengamalkan itu. Tapi kalau dari segi pengetahuan semua tahu apa itu efek dari apa namanya zina, baik itu dari segi psikologisnya, segi kesehatan, dan semuanya tahu mereka kalau semua ditanya. Tapi dalam kehidupan nyatanya itu mereka berkecimpung dalam dunia itu gitu. Bagaimana, apakah memang guru ini yang gagal atau yang kurang kompeten gitu? Karena memang kan kayak kita belajar ya kurikulum pendidikan, guru yang baik itu kurikulum yang tidak baik di tangan guru yang baik itu akan hasilnya baik gitu. Apakah memang guru di sini memang salah gitu ya? Atau gimana gitu pandangan pemakalah? Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, kepada Ustazah Fitri Handayani, nampaknya belum puas lagi atas jawaban dari teman-teman semuanya ya Ustazah. Enggak Misalnya masalah puas sebenarnya Ustazah sebenarnya tadi memang ada 3 tapi coba dulu yang 2 ini gitu. Udah puas dengan tadi peran guru, ada memang udah dijelaskan, menjelaskan efek, dampak, contoh pendekatan secara emosional, memperbaiki akidahnya, memberikan keteladanan, itu memang itulah memang yang harus memang kita lakukan sebagai guru ya. Tapi memang gini ya, dalam pikiran saya gini, kayak mana kita memperbaiki akhlak anak-anak ini sementara kita itu cuma bersama mereka itu cuma 45 menit gitu kan. Kalau 1 jam itu kan di man itu 45 menit. Kita nggak bisa juga mengontrol dia di rumahnya apa pekerjaannya. Kita kan juga dengan tanggung jawab guru yang sebesar itu, gimana kita memperbaiki dengan waktu cuma 90 menit gitu bersama mereka. Terus kita kan nggak tahu juga bagaimana akhlak mereka di luar. Kalau di dalam kelas kan mereka duduk mendengarkan gitu kan. Nah itu sebenarnya yang apa namanya, memang kalau dari segi yang tadi penjelasan memang inilah yang harus memang kita lakukan gitu. Tapi dari segi untuk menjalankan ini sangat berat sekali rasanya gitu kan. Kalau untuk sekarang penjelasan, kita bisa lah ngasih penjelasan efek-efek atau kita buat sebuah tontonan gitu kan, efek-efek terhadap kalau kita melanggar ajaran agama Islam gitu. Saya sudah puas sebenarnya, cuma sebenarnya ingin apa namanya ya, gimana sih pandangan pemakalah, ingin tahu apa saya yang sebenarnya yang salah dalam pemikiran saya atau memang sama cara pandang saya dengan teman-teman yang lain gitu sih, moderator. Baiklah, kepada pemakalah dipersilakan lagi untuk menjawab atas pertanyaan dari Ustazah Fitri Handayani. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri Handayani. Gimana caranya kita untuk mendidik ataupun memberikan pandangan kepada anak didik kita itu. Menurut pemakalah itu yang pertama itu adalah kita sebagai seorang gurunya usaha untuk menasihatinya. Kalau bisa kita panggil, kalau tahu kita panggil, kita akan berbicara secara tatap muka gitu, seperti itu. Kita nasihati bagaimana, oh ini loh, ini salah pekerjaannya gitu kan, ini pandangan apa bahwa ini salah gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah kita panggil anaknya, nah, setelah itu kita lihat perkembangannya ke depannya bagaimana. Apakah sudah ada perkembangan dari setelah kita kasih nasihat tadi. Maka kalau tidak ada perkembangan, maka akan kita berbincang pula dengan orang tuanya gitu, seperti itu. Oh, jadi ini loh kayak anaknya seperti ini. Maka kita ajak pula kepada orang tuanya untuk bersama-sama
mendidik dan menasihati anak tersebut. Mungkin itu jawaban dari pemakalah. Mungkin ada kepada teman-teman yang lain ingin menambahkan, kami persilahkan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah atas tambahan jawabannya. Oh, ini dari tadi Ustaz Muhammad Taufik. Udah ada mungkin setengah jamnya Muhammad Taufik yang ditahan-tahan juga karena dalam resennya. Kepada Muhammad Taufik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ana pertanyaan daripada Ustazah Fitri tadi, Ana mengambil sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda kenapa? Terkadang gini, di sekolah kita tuh ada sosialisasi peraturan itu kurang gitu. Dia tuh kadang mengandalkan civil law saja, bukan common law gitu. Oh, dari dulu nggak boleh merokok gitu kan. Tapi sosialisasi untuk dari awal ketika itu rokok itu tidak boleh di sekolah itu tidak ada. Sedangkan tradisi daripada kita ini hukum di kita ini civil law gitu kan. Ada bentuk tertulis gitu. Itu yang pertama. Harus ada sosialisasi kejelasan adab ataupun akhlak di sekolah. Itu sudut pandang yang pertama. Yang kedua, setelah ada kejelasan peraturan, yang kedua adanya pengawasan. Pengawasan itu untuk seluruh pihak, baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kenapa? Yang pertama harus ada sinkronisasi antara orang tua dan guru. Ini gitu. Kenapa? Nanti ketika kita ada sosialisasi di awal, di sekolah ini ada ini, ada ini, ada ini peraturan. Dan kita sosialisasikan terus-menerus, itu akan terpasti di dalam kehidupan anak. Dan bentuknya harus tertulis. Karena Indonesia ini, dia itu hukum itu, peraturan itu berupa common law. Civil law. Yang selanjutnya sinkronisasi antara guru sesama guru. Kita menjaga kejelasan dari peraturan itu, dari peraturan akhlak itu, kita jaga sama-sama. Jangan sampai nanti ada dari satu pihak guru, ini kejadian tentang rokok nih kan. Tentang rokok yang viral itu misalnya di sekolah kita itu tidak membolehkan merokok. Tetapi dari anggota guru kita rekrutmen, ada yang merokok. Dan fatalnya merokok terkadang itu di depan siswa gitu. Selanjutnya, cara menghukum itu kita harus rubah juga. Merubahnya seperti apa, kita usahakan gimana, memastikan gimana ketika anak itu mendapatkan hukuman terhadap pelanggaran yang ia buat, ia rela. Seperti ia rela berbuat melanggar peraturan itu tadi. Itu gimana caranya gitu. Sehingga kita itu menghukum, iming-iming kata Ustaz Alimun tadi, kita main aman saja gitu. Tapi ada komunikasi yang bagus antara keluarga, guru, sinkronisasi juga antara guru sesama guru untuk menjaga akhlak itu tadi. Selanjutnya, yang terakhir, ini kan kita memang ada tujuan pendidikan gitu kan. Anak kalau untuk masalah akhlak itu tadi sudah kita jalankan semua, maka kita fokus kepada proses, bukan fokus lagi kepada tujuan. Kalau kita terlalu fokus kepada proses, kita pasti pengen cepat anak itu berubah. Sedangkan umurnya tuh belum memungkinkan untuk bisa emosionalnya itu seperti itu gitu. Maka tujuan fokus saja pada proses, terus ya perbaiki, inovasi, ya koreksi, insya Allah lambat lah. Sama seperti kita. Ya dulu mungkin emosinya setinggi ini. Jadi dari aturan itu kan, ternyata berproses gitu. Kadang kita nih pengen cepat gitu. Kalau udah masuk sini langsung gitu. Dia jadi orang yang tak ada dosa gitu. Tak ada kesalahan. Kalau Anda tulis begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan jawaban ataupun berupa masukan kepada kita semuanya. Dan untuk menghemat waktu, hari sekarang sudah menunjukkan jam 9.13. Untuk permasalahan ini kita serahkan kepada Bapak dosen kita, Bapak Dr. Zalnur. Muhammad Zalnur kepada Kedua udah. Dr. Penanya kedua dah, moderator. Waktu mengingat waktu kita, Pak, bagaimana? Saya saja juga nggak apa-apa. Tapi karena saya saja juga enggak apa-apa ya. Karena Ya, kita boleh. bahas tentang ilmu pendidikan dan analisis terhadap ilmu pendidikan itu, tentu harus ada kesungguhan kita. Nah, kesungguhan kita itu ya masuk kelas saya tentu dibuka kameranya karena saya harus mengajari orang yang betul-betul ada. Kalau orang yang enggak ada, ya bagaimana? Tentu begitu ya. Jadi masuk ke majelis ilmu itu dengan sungguh-sungguh ya kan, tidak separuh-separuh hati. Nah, kalau yang tidak buka-buka kamera itu kan itu setengah hati dia itu. Mungkin tidak juga setengah hati itu, seperempat atau seperdelapan hati. Ya, nah jadi oh ya, yang penting masuk ke majelis saya, dengar saya, oh catat petuah-petuah saya. Nanti saya luluskan aja semuanya itu. Tapi kalau kita masuk ke kelas saya, justru kita buang muka itu walla mustakbiran ka'lam yasma'ha. Lalu dia berpaling dan besar hati, besar kepala, seolah-olah dia tidak mendengar. Kan begitu kan? Itu adalah yang tidak baik, contoh teladan pembelajar yang tidak baik. Jadi kita mulai praktekkan ilmu itu dari sekarang, ya kan? Oke, paham ya? Gaya saya memang begitu ya kan? Jadi Rocky dan si Alimun tahu betul ini. Pak Zalnur ini kalau memukul tidak terasa, tapi malam-malam panek-panek, tidak enak makan semua. Kan gitu kira-kira. Iya kan? Nah, jadi coba dibuka apanya. Karena saya juga sudah puluhan tahun mengajar ini. Jadi kan eh, supaya kita sharing saja sebenarnya. Kebetulan saya lebih dulu saja ya, Bu Rasidah ya. Kebetulan saya lebih dahulu saja. Itu kok suaranya itu seperti suara masih muda umur 30-an juga ya. Sudah umur 20-an dulu tuh. Bagus sekali ngajinya tadi itu. Ya kan? Oke, saya coba mempresentasikan ya. Oke, ada nampak? Ada, Sa. Ada. Ada, Pak Dokter. Ya. Ini materinya materi yang sederhana saja saya coba mempresentasikan, tapi saya urai dalam bahasa yang berbeda, biar kita ini paham dengan titik fokus saya. Ya, dasar, tujuan, dan kurikulum itu tema utama kita ya. Rupanya ini sudah di pasca sarjana sekolahnya nih, pasca sarjana STIP Sumatera Barat tahun 2025 ya. Oke. Oke. Nah, nih. Nampak nih dasar, asas, basic itu dari 3 bahasa ya. Dasar itu bahasa Indonesia, asas bahasa Arab, basic bahasa Inggris. Refer to fundamental or foundational concept. Kira-kira siapa itu? Rocky walaupun dia bintang Hollywood belum tahu, belum tentu bisa menerjemahkannya itu, ya kan? Bisa Rocky? Jadi apa yang dimaksud dengan basic atau dasar, iya kan? Ya, ini mengacu kepada fundamental konsep atau fundasional. Ini konsep mendasar, prinsip atau pengetahuan yang menjadi dasar atau rencana.
Oke, paham ya? Nah, kalau ini kita jadikan basic, kira-kira dalam studi Islam kita apa? Hmm? Apa yang menjadi basic? Yang menjadi prinsip? Eh? Dari mana kerangka ilmu pengetahuan itu dibangun? Ya, kemana arahnya dan kemana tujuannya? Maka kalimat yang menjadi dasar ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu, ya. Jadi kita punya oh, anugerah yang besar sekali dari Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu pengetahuan mesti berdasarkan itu. Ilmu pengetahuan karena itu juga datang dari sains, sainsnya kita pastikan itu juga bisa datang dari Al-Quran atau dia dari akal pikiran manusia yang itu semua ternyata diinspirasi dari Al-Quran. Jadi Quran itu menjadikan isyarat-isyarat pengetahuan, ya kan? Sepertinya ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dari ayat-ayat dari baik kauniyah maupun qauliyah. Ya, itu penting itu ya. Dasar pendidikan. Di ketika kita mengajar harus kembali ke dasar. Ya, ini yang pertama. Jadi jangan sampai uh, menjadi fundamental. Fundamental juga fundasional, fondasi. Ya, tempat awalnya sesuatu. Kokohnya bangunan dari kekokohan tempat berdiri. Nah, di ketika tempat berdiri itu kokoh, maka kokohlah semuanya. Maka oleh sebab itu pendidikan Islam di tengah keberadaannya dalam studi-studi ilmu pengetahuan modern, ternyata Islam menunjukkan eksistensinya yang tidak pernah suram, surut. Islam tetap menjadi inspirasi. Ya, nih, itu pengertian dasar bahwa dia adalah konsep dasar, prinsip, ya, atau ilmu pengetahuan yang dibentuk dengan dasar itu. Oke, nah sekarang ini lagi tujuan. Tujuan bahasa kita. Ini juga kita ambil dari bahasa Inggris. Goal. Kalau orang main sepak bola, goal itu adalah tujuan. Apalagi tujuan sepak bola Inggris. Permainan yang bagus itu adalah mencetak gol. Karena nantinya gol itulah yang jadi ukuran. Orang dapat predikat apapun, Ballon d'Or. Ya, pemain terbaik. Apakah dia hat-trick atau gimana? Gol. Sekarang kita terjemahkan. Gol itu adalah abroad. Itu adalah sebuah yang lebih luas. Ya. Pernyataan yang lebih luas untuk menjelaskan ke arah mana pendidikan itu dibangun. Maksudnya apa? Kita ini secara Islam, ke arah mana pendidikan itu dibangun? Coba perhatikan. Kalau ke arah diri manusia adalah manusia yang senantiasa menjadi hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi ada peran, tugas amanah yang diberikan kepadanya, maka dia jadi khalifah. Dan ada tugas-tugas kehambaan yang diberikan, dia harus menjadi hamba yang taat dan menjaga kemuliaan agama yang ada pada dirinya. Ya, pada bahagian itu prosesnya adalah dunia. Maka itu selamat di dunia. Ya.
fid dunya hasanah. Tetapi melampaui jauh ke depan bahwa kehidupan manusia beda dengan kehidupan yang lain. Ya, bahwa manusia punya kehidupan. Kalau hewan hidup di dunia, nanti di akhirat beda kehidupannya. Dibangkit pun dia tidak punya eh, standar evaluasi. Dia dibangkitkan hanya sebagai batu ataupun hewan kembali. Sedangkan manusia dia dibangkitkan, diperhitungkan apa tanggung jawab kehambaan dan kekhalifahannya. Maka itu wafil akhirati hasanah. Ya, beda dengan pengertian gol di ketika sepak bola biasa. Cetak gol habis, final, peluit panjang berbunyi. Sudah. Di ketika manusia ini habis, peluit panjangnya habis, ajalnya habis, maka dari semua itu ada pembalasan. Apa yang sudah dikerjakan di dunia. Nah, itu perihal tujuan jangka panjang. Ya, di dalam pembelajaran, kalau goal ini seakan-akan sama dengan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar. Siswa dapat, ya, kalau kita pakai Kumer, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Ya, pada KI 1-nya lah ini adalah perihal agama. Sekarang objektif. Objektif itu tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Nah, ini kita singkat dengan SMART. Ya. Apa itu? Spesifik. Pernyataannya spesifik. Siswa dapat mengerjakan ini itu diuraikan pada indikator kompetensi. Ya, dari 1 KD misalnya berapa indikator. Nah, uraian-uraiannya itu harus spesifik. Measurable, bisa diukur. Kemudian kemampuan apa yang bisa dibuktikan? Achievable. Kemudian relevance. Kemudian waktu yang terjaga. Ya, ketat, ada waktunya. Nah, ini. Jadi konkret dan terukur. Dalam pembelajaran mestinya harus konkret. Oke, nah sekarang kita balikkan ke perkuliahan kita online ini. Secara umum kita mempunyai ilmu pengetahuan yang mendasar terhadap RPS, tema-tema yang kita bahas di dalam pembelajaran. Lalu ada tugas-tugas lanjutan untuk masing-masing kita. Membaca lebih lanjut, mendalami, menambah referensi. Nanti pada ujian tengah semester dan akhir semester, semuanya dipanggil, di-recall. Apakah SMART ini bisa ditagih oleh dosen? Ya kan? Ini kita sebut objektif. Tapi pembelajaran yang tidak terukur itu tidak pembelajaran akademik. Ya, boleh saja pembelajaran yang sifatnya non-akademik. Di manakah itu? Ya, di majelis-majelis taklim. Itu kan non-akademik. Ya, di samping ilmunya memang harus untuk menambah pengetahuan agama, tapi para guru di majelis-majelis taklim tidak perlu pakai rencana yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Sekarang trennya adalah majelis taklim itu ya tempat-tempat hiburan. Penceramah yang menghibur itu senang dikunjungi. Ya, karena tidak punya ukuran. Ya, tidak punya ukuran sejauh mana capaian pembelajaran bisa diperoleh
dari kemajuan audiennya. Sedangkan dunia kampus itu bisa. Nah, akan naif jadinya kalau dunia kampus kita jadikan dunia hiburan seperti di majelis taklim. Nggak enak kuliah dengan Pak tuh dan. Kenapa itu? Nggak enak. Ya, tulisannya bahasa Inggris, repot kita. Ya, repot kita menerjemahkan. Pusing. Daripada pusing lebih baik tidak melihat sama sekali. Nah, itu kan contohnya ya kan? Padahal saya sedang mengirim pesan bahwa kuliah di S2 ini adalah ini kasta tertinggi ini. Sebentar lagi doktor. Jadi Anda ini berada pada kasta tertinggi. Nah, ya. Jadi agak sedikit berat-berat lah. Makin ke ujung tuh semakin berat. Walaupun Bu Rasidah agak mulai kerut keningnya. Aduh, bahasa Inggris. Oh. Nah, pokoknya jinak-jinakkan saja mata melihat bahasa Inggris ini. Ambil saja poinnya smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Ya. Bahwa pernyataan itu mesti. Nah, ini kalau kita ingin mengukur sejauh mana capaian pembelajaran. Siswa dapat mampu mengetahui, tapi itu dengan kalimat-kalimat yang operasional. Misalnya, siswa bisa membaca huruf hijaiyah. Lanjut, siswa bisa membedakan man dan mencontohkan. Kan terukur itu kan? Ini. Nah, sekarang ada kata lain, target. Nah, target ini lebih, dia measurable juga, akan tetapi dia mesti bisa diukur secara kuantitatif. Ya, dalam kelas ini hasil belajarnya 91. Sedangkan guru masang target 87 KKM sesuai dengan peraturan. Dapat nilai 91 rata-rata. Maka guru itu disebut sudah berhasil. Oke? Nah, itu sepintas seperti itu. Apanya? Nah, sekarang kurikulum. Ya, nanti kurikulum akan kita jelaskan perihal ya itu tadi. Ini adalah struktur dari hal materi-materi ajar. Materi-materi ajar itu adalah sebuah kegiatan yang direncanakan. Maka ini kita sebut the structured plan. Adalah rencana yang tersusun. Apa saja isinya? Konten pembelajaran. Konten itu adalah materi yang akan kita ajarkan. Materi yang kita ajarkan apa aktivitas dalam menguraikan materi. Yang paling umum, guru menjelaskan, siswa mendengar. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Siswa memberikan jawaban. Siswa mendiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Ya. Kemudian bagaimana asesmen itu didesain? Asesmen itu maksudnya bagaimana konstruksi atau struktur materi dan aktivitas, maka itu disebut learning atau instructional, pembelajaran. Lalu dia diukur dengan asesmen.
dengan sedaftar-daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu kita sebut assessment. Sistem evaluasi. Ya. Apakah siswa ini punya kemajuan dalam belajar? Ini kita sebut as specific learning goals. Apakah dia punya kemajuan dalam belajar? Ya. Ini. Maka apa saja yang ada di dalam kurikulum? Yang pertama kontennya, kemudian aktivitasnya, dan kemudian yang ketiga sistem evaluasi atau asesmennya. Nah, ini kan penjelasan tentang dasar, tujuan, kurikulum secara umum. Dan bila kita masuk ke studi Islamnya, pendidikan Islamnya, apa sesungguhnya tujuan dasar pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam. Ya, tujuan pendidikan Islam dalam bentuk instruksional yang kita sebut objektif tadi, apakah siswa itu bisa diukur dengan akronim SMART, specific, measurable, achievable, relevance, and time bound. Apakah itu bisa diukur? Maka itu jadi ukuran. Misalnya, nah ini contohnya. Siswa itu menguasai materi pembelajaran tentang sholat wajib, sholat rawatib, sholat sunnah. Dibuat soal ujian di akhir post atau PH pengulangan harian atau ujian sumatif sekalipun, dia menguasai betul setiap soal-soal yang diajukan guru. Tetapi kita ingin buktikan dari responsi masyarakat, keluarga, apakah anak itu sholat atau tidak di rumah. Paham kan? Apakah anak itu sholat atau tidak? Coba perhatikan bahayanya pembelajaran agama. Anak mengenali sholat rawatib, ayat-ayatnya, hadisnya, kaifiat dan cara-caranya. Dan itu diajukan soal ujian, dapat. Dan nilainya 91, 95. Berarti gurunya akan katakan, siswa saya KKM. Tetapi siswanya di rumah tidak sholat. Apakah itu tidak musibah? Nah, itu diskusi kita yang akan kita bahas. Nah, ini ajuannya kan ini tadi yang didiskusikan. Ya. Nah, saya merefleksikan apa yang terjadi dalam diskusi. Coba perhatikan kalimatnya. Ilmu pengetahuan yang berdampak, yang diamalkan, yang bisa menjadi inspirasi, inspiring, yang bisa menjadi energi, kuwah, ya. Kemudian qudwah yang bisa jadi teladan pula. Guru apakah bisa jadi teladan? Peran guru, apakah guru itu model? Karena banyak model-model yang dilihat di TikTok. Iya kan? Apakah dia bisa jadi uswah? Jadi sumber inspirasi, sumber ilmu pengetahuan, sumber validasi. Karena orang lebih cenderung, ini siapa yang mencoret-coret slide saya ini? Ibu Rasidah. Ya. Itu kira-kira ya. Kita stop saja karena tercoret dia. Oke. Nah, Siva Fauzia. Coba Anda berikan komentar terhadap uraian
Walaupun saya sengaja menguraikan agak berat sedikit. Coba Sifa Fauzia. Ini kan entah di alam gaib dia kuliah dengan saya ini kan. Itu, ya kan? Ini contoh barang yang tidak menghargai guru ini, ya kan? Tifa Fauziah tadi di chat izin Ustaz sedang mengambil rapor anak katanya nih Pak. Itu contohnya. Suruh suaminya yang ngambil peranak masuk kelas saya kok separuh hati. Tadi berapa tadi? Seperdelapan hati ya kan, bukan setengah hati ya. Seperdelapan. Itu kan tidak benar juga dia itu. Ya, nah, gitu. Nah, oke, siapa yang bisa memberikan respon terhadap uraian saya? Disilakan. Hmm? Ah. Memang agak berat-berat pengajiannya sedikit karena ini bukan pengajian Sabtu pagi di majelis taklim, ya kan? Agak beda sedikit itu. Oh, kita beda level lah. Kita kan kita kasta S2, bukan kasta emak-emak, ya kan? Paham Alimon? Maksud Bapak ini Alimon? Coba buka semuanya audionya. Saya ingin melihat sebenarnya lingkungan belajar kita sedang di mana? Di pasar kah? Atau di restoran kah? Atau di mana? Kan terdengar nanti itu ribut-ribut. Ya kan? Di rumah, Pak. Lagi di rumah. Ya buka kamera. Kan lagi diskusi, Pak. Buka kamera dan buka audionya. Ini kan sebenarnya. Tahu juga yang mau direspon ini. Karena memang kajiannya agak berat. Level tertinggi juga ini. Ini Bu Fitri. Bu Fit mantap tuh Gimana hadis Bu Fit? kamu. Bu Fit. Awak, Nah, respon dulu Bu Fit. awak lagi di apa nih? Di sekolah, tapi di pondok tahfiz. Oke, sekarang tujuan pendidikan yang sedang kita bahas. Kan pendidikan itu agar peserta didik itu berkembang potensi dirinya pada aspek sosial, emosional, ilmu pengetahuan. Iya kan? Kemudian dia kalau dia dengan amal. Kemudian intelektual berhubungan. Sekarang guru mengajar. Apakah tersambung guru dari siswa yang sesungguhnya definisi pendidikan seperti itu? Mengajar mencari uang semata atau menunaikan kewajiban semata atau hanya karena statusnya saja. Jadi beda niat, beda server kan? Kalau begitu lu ya. Murid juga seperti itu, samakan server. Kalau tidak sama servernya tentu beda, tidak sinyal tidak masuk, ya kan? Misalnya Alimun karena dia orang kaya, 17 Pro Max misalnya, tidak apa-apa, ya kan? Kalau Rocky iPhone 16, tidak apa-apa, yang lain Oppo. Tapi sinyalnya hidup. Itu dia nyambung itu. Tapi yang satu guru cari validasi lain-lain. Kan banyak guru yang konten sekarang kan. Cobalah dunia pendidikan kita ini sedang ditampar oleh apa kejadiannya. Kepala sekolah menampar murid, lalu takut gubernurnya karena ham-ham segala macam. Ternyata jari masyarakat, kuasa Tuhan ada pada jari masyarakat.
akhirnya berbalik arah, kalah gubernurnya, ya kan? Nah, Ya. ini. Jadi ini sedang diapakan? Nah, jadi siapa yang bertanya? Si Fitri tadi kan? Sebenarnya kenapa pendidikan kita seperti ini? Jangan-jangan tujuannya tidak sama, iya kan? Tujuan murid untuk apa? Karena takut dari orang tua daripada tidak sekolah, tidak dapat uang jajan. Misalnya, iya kan? Nah, gitu. Guru juga, ya. Maka sama-sama kan niatnya dulu, servernya harus sama. Jadi pergi sekolah, yang ngajar niatnya ikhlas. Masuk ke gerbang sekolah, senyumnya itu. Agak 12 menit senyum saja sampai ke ruangan. Iya kan? Ah, hilanglah masalah-masalah bertengkar dengan lakinya di rumah. Iya kan? Oh, begitu. Jadi itu gitu caranya, ya kan? Jadi samakan dahulu. Ya, mengajar dengan ikhlas. Ya, samalah dengan masuk kelas saya ini. Saya maunya masuk kelas online ini kita sepertinya bertengkar, berkelahi, mempertahankan argumen masing-masing ini. Tapi ternyata masih ada yang berkeinginan untuk mendengar ceramah saya. Kalau saya ya ngajar kan pintar kan, jadi mudah aja bagi saya. Ya Limun, Anda yakin kan saya Bapak ini pintar ngajar? Pintar, Pak. Alhamdulillah. Makanya ngambil S2 lagi nih, Pak, biar ketemu Bapak yang pintar kan. Iya, tapi Siva enggak pintar dia. Dia berpintar-pintar katanya. Masuk aja lah Zoom tuh dulu kata Siva ya kan? Nanti kan nampak juga nama kita itu. Nanti Pak Zalnur nanti mengira juga kita hadir itu. Itu kan sepertinya berolok-olok kepada ilmu itu ya kan? Saya kira itu sajalah ceramah kita pagi ini. Coba didalami lagi. Nanti coba perhatikan kata ini. Apa hakikat kurikulum pendidikan bila itu diambil dari kata manhaj? Ya kan? Apa manfaat, apa kira-kira pengertian kurikulum kalau itu diambil dari kata kurere, culum. Ya, yaitu tempat atau bidang tempat berpacu di dalam dunia atletis. Ya. Kemudian nanti juga dipahami dan dipelajari tentang perubahan-perubahan kurikulum. Yang kata guru-guru sekarang baru kemarin Kurtilas kurikulum 13 berubah jadi Kumer, berubah atau dikembangkan atau dengan pendekatan deep learning. Kemenak tambah lagi kurikulum cinta. Entah apa pula itu, ya kan? Guru jadi galau. Nah, sekarang kita ingin melihat kegalauan guru atau melihat konten kurikulum itu. Jadi jangan dikira kita ini dari Indonesia Merdeka kita sudah merubah kurikulum kita ini lebih kurang 12 kali, 11 atau 12 kali. Tapi tidak sesibuk ini dunia massa, media massa. Karena guru saja yang nggak pemalas belajar, nggak move on terhadap perubahan-perubahan kurikulum. Nanti dipelajari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ya kan? Nanti kan cerita saya ini jadi beban lagi kan kepada kita. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Itu banyak di buku-buku itu, tapi refleksinya dari sekarang ini, apakah kurikulum mesti dirubah? Atau kurikulum tidak dirubah? Ada jawabannya. Mesti dirubah, ada yang tidak dirubah. Dirubah pada yang mana? Maka pakai prinsip sistem jurisprudensi hukum Islam. Pada tataran hukum asal tidak dirubah. Masa ya akidah akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis kan konten kan? Lalu dicarilah sumbernya tidak Al-Quran dan hadis. Tidak begitu maksudnya. Yang berubah itu adalah pada tools, approach, pada pendekatan atau peralatan fasilitas.
atau dia bisa dikembangkan dengan pengembangan ranah-ranah mana yang mesti didalami dalam kurikulum itu. Maka pertama kuasai konsepnya, yang kedua konteks yang beragam, ya kan? Kemudian lanjut bagaimana kurikulum itu mendatangkan kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Dan seterusnya bagaimana kurikulum itu bisa menjadi pembelajaran yang yang full itu. Yang pertama mindful, yang kedua meaningful, yang ketiga joyful. Nah, bisa paham gitu kan? Ada paham? Insyaallah. Sebentar. Oh, baterai saya habis. Jadi agak bekejar sedikit. Ya kalau baterai habis ini kan bahaya kan? Jadi kalau baterai habis, energi habis. Baterai itu kan energi itu kan? Jadi energi itu mesti ditambah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nah, jadi bertambah energi itu harusnya. Ya kan? Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini kuliah dengan saya itu menambah baterai itu. Bertambah baterai, bertambah pula sinarnya kehidupan, ya kan? Ya. Saya sudah diingatkan oleh istri saya, hari sudah jam 10, mau lanjut ke kelas berikutnya. Ada 2 kelas ini, tapi satu sudah ditunda yang di S3. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Hah? Bertanyalah. Masa iya tidak bertanya? Pura-pura bertanya aja juga tidak apa-apa. Kan itu yang sering saya ulang kan? Nah, itu tandanya ada kita transaksi. Jadi kurikulum itu pendekatan ada yang bentuknya kalau kita baca di ilmu-ilmu kurikulum itu ada juga transaksionalnya. Transaksionalnya itu ada juga ya transaksional bukan jual beli ya. Tapi Ya, timbal balik. discuss ada tanya jawab kan tandanya kelas ini hidup misalnya. Silakanlah. Kalau enggak kita tutup lagi. Jamal, Ya Pak, tanya Pak. Ini Pak, tadi ada yang rancu sedikit Pak terkait tentang Bapak kan tadi menjelaskan ada perubahan kurikulum itu yang didasari pada Al-Quran itu kan tidak perlu dirubah Pak. Jadi kalau misalnya kita tengok keadaan di kampung misalnya kan Pak, semua kurikulum itu kan baik Pak. Jadi cara mengkorelasikannya ke peserta didik gimana Pak? Dia sama-sama bersumber dari Al-Quran nih Pak, tapi cara mencocokkannya bagaimana Pak? Ya, oke. Yang rancu bukan saya ya, tapi pemahaman Jamal yang rancu ya. Nah, begitu. Ini jangan-jangan nanti kan ada rekaman Zoom-nya nih. Jadi dikira pula saya yang rancu. Saya tidak rancu. Saya ini sudah lurus logika saya. Oke, jadi begini Jamal. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai sumber, ya, sebagai konten juga, sebagai tujuan juga. Maka kita lihat dia tidak mesti diganti, materinya tidak mesti diganti, tapi pada ranah mana yang mesti dikembangkan. Iya kan? Misalnya ini Jamal. Materinya adalah materi entrepreneur. Iya kan? Entrepreneur. Apa arti entrepreneur? Entrepreneurship.
Jiwa kewirausahaan. Apakah di dalam Quran ada ada materi kewirausahaan? Boleh, ada lah. Ya. Jual beli. Iya kan? Lalu jual beli kita jelaskan, ada jual beli yang konvensional. Ada jual beli yang kontemporer. Jual beli yang konvensional ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang dibeli, yang diperjualbelikan. Tapi jual beli kontemporer, jual beli online. Tapi prinsipnya tidak boleh menipu. Paham kan? Jamal? Jadi jangan Qurannya yang direvisi. Tidak mungkin kita itu berserikat, kita tidak akan bisa kita merevisi Quran. Artinya pengembangan kurikulum pada aspek mana yang gitu ya. Misalnya lagi menutup aurat. Ya, menutup aurat adalah menutup dari segala sesuatu yang mendatangkan cela. Tetapi karena ilmu itu berkembang, maka timbullah bagaimana menutup aurat itu menjadi fashion kehidupan. Ada yang pakai batik, ada yang pakai baju. Kalau orang Arab itu bajunya hitam putih saja itu, Jamal. Ya kan? Dosen saya dahulu pernah pakai baju batik ini di Maroko. Bukan di Maroko, di daerah yang di Timur Tengahnya. Diusir oleh syekh di sana. Ke sana. Pakaian Anda ke perempuanan karena berbunga-bunga katanya. Ya kan? Ya kan? Sementara kita nih pakai batik nih di sini. Ya kan? Jamal ini bagus batiknya nih. Maka ada lokalitas, tapi lihat hukum asalnya. Hukum asalnya itu adalah menutup aurat. Begitu juga kupiah. Tengoklah Muhammad Taufik ini kupiahnya nih seperti kiai pesantren. Kalau saya kan seperti ini, kupiahnya Bung Karno atau Pak Nasir lah setidaknya, ya kan? Begitu. Ya. Ya. Jadi begitu cara kita melihat perubahan-perubahan kurikulum. Memang materi ini tidak diajarkan lagi atau dia di-stop. Bukan berarti dia dihapus. Prinsip dasar ilmu pengetahuan, moralitasnya tetap. Ya, tetap. Tapi misalnya mata kuliah kita ada ilmu pendidikan. Oh, kenapa tidak masuk ilmu pembelajaran? Bukan media pembelajaran. Media pembelajaran masuk ke model saja. Ada yang dipadatkan, ada yang disesuaikan, ya begitu. Nanti di masa depan, dahulunya seperti TIK. Apa itu TIK? Teknologi informasi. Itu nanti tidak akan jadi misalnya dia tidak akan jadi mata pelajaran karena dia sudah include dalam kehidupan generasi Gen Z atau Gen Alpha, ya kan? Tapi bukan berarti dia tidak ada sama sekali, ya kan? Begitu, ya. Ya. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita. Itu Bu Sipa Fauziah ada datang, Pak. Iya, tidak apa-apa. Nanti sampaikan sajalah kepada Fauziah ini apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, supaya ilmunya bermanfaat bagi dia, ya kan? Dia bisa menjadi magister yang hebat, ya kan? Termasuk juga bagaimana Bapak menyindirnya nanti sampaikan ke dia, ya kan? Nanti kan dia bertanya-tanya, apa kata Pak tadi? Tidak ada apa-apa. Pak Zanur itu memuji kamu tadi, begitu aja bilangnya ya. Begitu ya. Nanti itu saja ya. Nanti ke depan kuliahnya, kapan kuliahnya tatap muka ini? Belum ada informasi dari kampus, Pak. Ya direncanakan lah. Nanti mulai menabung-nabung. Yang dari jauh mulai menabung-nabung untuk datang ke Padang kuliah, ya kan? Ya, Pak. Kalau rencana awal akhir bulan ini, Pak. Iya boleh lah, tidak apa-apa. Akhir bulan ini. Ya. Bulan November nak. Ya, akhir November kalau tidak salah. November.
Oke, kita tutup kuliahnya. Saya keluar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Tolong kasih Pak. ditulis ya. Ada 16 orang ditulis di grup agar direkam oleh Pak Safrul Oh ya, peserta yang hadir ini ya. di screenshot juga ya. Ya Pak, kasih Pak. Yang pakai HP lah, yang pakai HP, yang bisa men-screenshot silakan. Awak nggak bisa di laptop Pak screenshot dah. Agak capek nek dah screenshot dah kan yang pagi capek. PJ, screenshot PJ. Ya, nanti di screenshot bisa langsung nanti. Tuh Bu si Pak Fauziah tuh. Silakan screenshot Bu. Dikirimnya kapan tuh ya? Kamu Bu Rita, tak kerja. Hari saya kirim. Ujian kok masih nanti di tanggal PJ Mbak absen PJ lah. nanti yang kirimnya PJ saya Mbak kirim Grace absen. PJ aja ya. Alah kak, wah izin kalau oleh kak. Alah kak. Lah jam 10. Pak dosen keluar udah. Kurang 1. Udah kak. Yo Pak Zalno. Udah foto Kak Rita. Nanti aku kirim fotonya. Coba ada apa tuh ke PK kampus? Apa tapi ke PK kampus? Izin keluar ya. Mau melanjutkan perjalanan. Awak penasaran sampai live Bu Deti kok di Lapau kok di mana? Di rumah. Lapau tutui ini. Oh, nah, soalnya petang dia ada tadanga orang Bali minyak Bali ya, tang tu lupa. Oh itu di Kadai. Kini di rumah. Kini heboh.